Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Ayu. Saya adalah Kolde dengan NPM 2204-11043. Baiklah, saya akan membuat tugas menjelaskan materi dengan lisan, yaitu tugas UTS dengan dosen pengampu Pak Iswandi SPD. Tugas pertama yaitu menjelaskan hakikat dari profesi dan profesi pendidikan, serta menjelaskan juga perbedaan profesi pekerjaan beserta contohnya. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Biasanya memiliki ciri-ciri 1. Pendidikan khusus, membutuhkan pendidikan formal dan pelatihan khusus di bidang tertentu. 2. Kompetensi, diperlukan keahlian dan kompetensi yang diakui oleh otoritas atau asosiasi profesional. Yang ketiga, etika, memiliki kode etik yang harus diikuti oleh anggotanya. Yang keempat, pelayanan, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan, yaitu adanya kebutuhan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hakikat profesi pendidikan. Profesi pendidikan adalah salah satu bentuk profesi yang berfokus pada proses pengajaran dan pembelajaran. Hakikat dari profesi pendidikan meliputi 1. Pengembangan pengetahuan, mempersiapkan diri individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan. Yang kedua, transformasi nilai, membantu membentuk karakter dan nilai-nilai yang moral. Yang ketiga, inovasi pembelajaran, mengembangkan metode dan teknik pembelajaran yang efektif. Yang keempat, pengaruh sosial, yaitu berperan dalam perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan profesi dan pekerjaan. Profesi dan pekerjaan memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Yang pertama, kualitas pendidikan. Profesi memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus, contoh dokter, pengacara, dan guru. Sedangkan pekerjaan tidak selalu memerlukan pendidikan atau pelatihan khusus, contohnya kasir, tukang kebun. Yang kedua yaitu keahlian khusus. Profesi mengharuskan keahlian dan kompetensi yang diakui oleh otoritas profesional, contohnya itu arsitek dan akutan. Terus pekerjaan, keahlian yang dibutuhkan biasanya bisa dipelajari dengan pengalaman kerja, contohnya pramuniaga dan sopir taksi. Yang ketiga, etika dan standar. Profesi memiliki kode etik dan standar profesional yang harus dipatuhi, contohnya insinyur dan apoteker. Sedangkan pekerjaan tidak perlu memiliki kode etik atau standar yang ketat, contohnya pelayanan restoran, pekerjaan pabrik. Yang keempat, pengembangan berkelanjutan. Profesi ada kebutuhan untuk pembelajaran berkelanjutan dan pengalaman profesional, contohnya psikolog dan konsultan. Sedangkan pekerjaan, pengembangan keterampilan sering sekali bersifat opsional, contoh petugas kebersihan, penjaga keamanan. Soal nomor 2, jelaskan apa saja tugas pokok dan kewajiban seorang guru yang dikatakan profesional beserta contohnya. Baiklah, saya akan menjawab. Seorang guru profesional memiliki tugas pokok kewajiban yang mencangkup berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Berikut tugas pokok seorang guru profesional yang pertama itu merancang pembelajaran. Contohnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran untuk 1 semester atau tahun ajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran, contoh mengajar di kelas sesuai dengan RPP menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, serta memanfaatkan media pembelajaran relevan. Yang ketiga yaitu menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, contohnya melaksanakan ujian, kuis, tugas, proyek untuk menilai pencapaian pembelajaran siswa, menganalisis hasil penilaian untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Habis itu memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat yaitu membimbing dan melatih peserta didik.
Contohnya, memberikan bimbingan akademik dan non-akademik, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan melatih siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, atau klub sains. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Contohnya itu mengkoordinasikan kegiatan OSIS, menjadi wali kelas, atau memimpin tim pengembangan kurikulum sekolah. Terus yang selanjutnya, kewajiban seorang guru profesional itu yang pertama, menjunjung tinggi kode etik guru. Contohnya berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menghormati hak-hak peserta didik dan kolega, serta menjaga integritas dan martabat profesi. Yang kedua, mengembangkan operasionalisme. Contohnya, mengikuti program pengembangan profesi berkelanjutan seperti pelatih, workshop, seminar, dan kursus untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Yang ketiga itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekolah. Contohnya berkomunikasi secara efektif dengan orang tua siswa tentang perkembangan akademik dan perilaku siswa, serta bekerja dengan staf sekolah dan komunikasi dalam kegiatan sekolah. Yang keempat, berinovasi dalam pembelajaran. Contohnya menerapkan teknologi dalam pembelajaran, mengembangkan metode pengajar kreatif, dan menyelesaikan strategi dengan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Contohnya itu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika yang baik dalam segala tindakan dan perilaku di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam itu melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Contohnya melakukan penelitian kecil di kelas untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran, menerapkan solusi, dan mengevaluasi efektivitas solusi tersebut guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, saya akan menjawab. Seorang guru profesional harus memiliki sejumlah kompetensi yang mencakup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi ini diatur dalam standar pendidikan dan mencakup 4 domain utama. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Tentang masing-masing kompetensi ini memiliki contoh, yaitu kompetensi pedagogik adalah kompetensi kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contohnya itu seperti guru mampu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Habis itu mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode pengajaran, dan penilaian. Terus yang untuk kompetensi kepribadian itu contohnya guru mampu menunjukkan emosi yang stabil dan tidak mudah marah. Dalam situasi kelas yang gaduh, guru tetap tenang dan mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menenangkan situasi. Habis itu kompetensi sosial. Yang ketiga itu kompetensi sosial, yaitu guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswa. Contohnya guru menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami saat mengajar, serta memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. Pendapat saudara, kenapa calon seorang guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami tentang profesi pendidikan? Berikan alasan dan contohnya. Baik, saya akan menjawab. Calon guru pendidikan harus perlu belajar dan memahami tentang profesi pendidikan karena beberapa alasan penting yang berdampak kualitas pendidikan yang mereka berikan dan pengembangan siswa. Baiklah, ini alasan utama dan berserta contohnya ya. Yang pertama itu mempersiapkan diri, pondasi kuat bagi siswa. Alasannya, guru pendidikan dasar berperan penting dalam membentuk dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Memahami profesi pendidikan membantu guru dalam mengembangkan kurikulum metode pengajaran yang efektif. Contohnya, guru yang memahami pentingnya literasi di usia dini akan menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis siswa, seperti menggunakan buku cerita interaktif, permainan kata, dan kegiatan membaca bersama. Yang kedua, mengembangkan potensi pedagogik yang komprehensif. Alasannya, guru perlu menguasai berbagai aspek pedagogik termasuk perencanaan pembelajaran teknik, pengajaran yang efektif,
dan evaluasi hasil belajar. Contohnya itu, guru terlatih dalam metode pembelajaran yang aktif, mengimplementasikan teknik seperti diskusi kelompok, proyek berbasis investigasi, pembelajaran berbasis permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Habis itu, yang ketiga, menjaga profesionalisme dan etika dalam pendidikan. Alasannya, pemahaman tentang profesi pendidikan membantu guru memahami dan menerapkan kode etik profesional. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan guru dan siswa dengan komunitas sekolah secara keseluruhan. Contohnya itu, seorang guru yang memahami etika pendidikan akan selalu memperlakukan siswa dengan adil, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa. Mereka juga menampilkan sikap profesional dalam setiap interaksi baik dengan siswa maupun orang tua dan rekan kerja. Yang keempat itu mendukung perkembangan holistik siswa. Alasannya, guru pendidikan dasar tidak hanya bertanggung jawab atas perkembangan akademik siswa, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan moral mereka. Pemahaman tentang profesi pendidikan membantu guru dalam merancang kegiatan yang mendukung perkembangan holistik ini. Contohnya, guru menyadari pentingnya pendidikan karakter, akan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan empati dalam kegiatan sehari-hari di kelas, seperti melalui permainan peran, proyek kelompok, dan diskusi tentang cerita moral. Yang kelima, menghadapi tantangan pendidikan dengan kompetensi yang tepat. Alasannya, pendidikan dasar seringkali melibatkan tantangan unik seperti keberagaman kebutuhan belajar siswa dan manajemen kelas. Pemahaman tentang profesi pendidikan membantu guru dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Contohnya, guru melatih dalam manajemen kelas akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan tertib. Menggunakan teknik ini seperti pengaturan ruang kelas yang efektif, penetapan aturan kelas bersama siswa, dan pembelajaran yang positif, dan pemberian penghargaan positif. Baiklah, sampai di situ yang saya bisa jelaskan tentang materi ini dan soal-soal ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.